Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Saat pada pagi hari ini sama-sama saya undang kita akan bangkit diri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan datang menghadap hadirat Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang mengasihi setiap kehidupan kami, menuntun setiap langkah-langkah kami. Ketika kami berjalan dalam dunia, kami tahu Engkau juru selamat kami. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, Engkau juru selamat kami, Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah, katakan perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidup. Tiada pernah sedetik pun, oh, tiada pernah Kau tinggalkan. Dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, oh Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, Engkau juru selamat kami, Yesus.
bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, mengasihi setiap kehidupan kami, menuntun setiap langkah-langkah kami. Ini setiap hati kami naikkan di hadapan Tuhan melalui pujian yang bisa kami berikan, karena Engkaulah juru selamat kami. Engkau juru selamatku, dalam janji, dalam janji kemenangan kami selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan di hidup, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, sebentar kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang terus bertata Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Sekali lagi saya ingin menyapa kita semua. Apa kabarnya? Sekali lagi lambaikan tangannya dan berkata, Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Mari sama-sama kita yang merasakan kebaikan Tuhan, kita akan terus memuji nama Tuhan dengan setiap hati kita. Kita akan mengangkat pujian kita, mengatakan, ku angkat tanganku, sorakan kemuliaan nama Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lewat lembah yang gelap, lewat yang gelap kan ku lewati. Engkau beserta kami. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyata. Katakan, akan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Sekali lagi, Yesus Kau kekuatan dalam hidup kami. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku,
musibah yang telah kami lewati bersama Tuhan akan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Sama-sama katakan, ku angkat tanganku, ku serahkan, haleluya. Kau mampu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tangan kami, tanganku ku serahkan, haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Ku angkat tangan kami, angkat tanganku, ku serahkan, haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorak-sorai Tuhan kita, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari dikasih oleh Tuhan. Kita akan belajar pujian baru. Cinta Tuhan di dalam hidup kita mengalir ketika Dia mau berkorban bagi kita semua. Darah Tuhan tercurah bagi setiap kehidupan kita. Kita bersyukur kita boleh menjadi anak-Nya. Tetesan darahmu buktikan besar cintamu, sedalamnya lembah di hidupku. Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya
sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu, sedalamnya di hidupku Engkau datang. Mari sama-sama saya undang kita bangkit diri. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah mampu jauh darimu. Engkau alasan hidup, setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi pengharapan. Dialah cinta di hati kami. Oh, cinta di hatiku terus menyala, terus menyala di dalam. Katakan takkan pernah mampu, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Haleluya, Engkau memberi pengharapan. Kaulah kekuatan kami. Katakan Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah gunung batu kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah yang menolong hidup kami. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau yang bermulia. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Setiap hati kami terangkat, setiap mulut kami memuji nama-Mu Tuhan, setiap jiwa kami meninggikan Engkau. Biarlah cinta di dalam hidup kami terus mengalir. Di hatiku terus menyala, terus menyala di dalam. Katakan takkan pernah mampu, takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup, setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan.
firman-Mu ini Tuhan, kehidupan kami menjadi terberkati Tuhan untuk menjalani Tuhan kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi. Yang mengucap syukur pagi hari ini. Sekali lagi dong beri tepuk tangan buat pemain musik dan semua para worship leader. Pujian yang terakhir tadi memang baru pernah dinyanyiin, tapi pas saya lihat di YouTube dari kemarin malam kan Koserti udah latihan sama yang lain. Ternyata itu tuh lagu lama ya, udah 2 tahun yang lalu ternyata. Lagu yang indah dan mengucap syukur ketika pemain musik memberikan waktu dan setiap kita yang hadir pada pagi hari itu semua karena kebaikannya Tuhan dalam kehidupan kita saudara-saudara. Pada pagi hari ini saya akan buka dengan satu pertanyaan. Siapa di tempat ini yang gak pernah berbuat salah? Siapa di tempat ini yang tidak pernah berbuat salah? Bisa angkat tangan? Saya rasa di tempat ini nggak ada yang pernah, pasti semua pernah berbuat kesalahan gitu kan. Saya dan semua Bapak Gembala dan lain-lain pasti pernah yang namanya berbuat kesalahan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih respon saudara-saudara ketika misalkan melihat ada orang yang berbuat salah gitu kan kepada kita? Apa responnya? Entah anak kita mungkin gitu kan berbuat salah kepada kita, atau mungkin teman kita atau saudara dan lain sebagainya. Apa respon atau tanggapan saudara-saudara? Pengen apa sih kira-kira? Udahlah biarin aja gitu kan. Pasti salah satu hal yang pengen dia lakukan atau kita lakukan ketika kita berbuat salah itu meminta maaf, minta ampun, permohonan maaf. Tapi seringkali mungkin ini pernah terjadi atau saudara-saudara pernah ngalamin atau bahkan diri kita ada pernah bilang nih, tuh orang berbuat salah tapi nggak minta maaf gitu ya, kok nggak tahu diri banget gitu bahasanya gitu kan, padahal berbuat salah gitu kan. Nah, mungkin kita pernah melihat atau pernah mengalami seperti itu. Nah, pada pagi hari ini saya akan bahas satu tema, itu tentang permohonan ampun, permohonan maaf, permohonan ampun. Nah, ketika berbicara permohonan ampun itu dikarenakan ada sesuatu hal yang terjadi tidak semestinya. Bener nggak? Nggak mungkin kita misalkan saya tiba-tiba ke mama saya, mah minta maaf ya. Mama saya bingung gitu kan, kenapa emang Neng gitu kan, emang ada salah apa ya? Bingung gitu kan. Ketika saya minta maaf itu karena saya pernah melakukan kesalahan, ada sesuatu hal yang tidak benar terjadi. Nah, maka dari itu saya melakukan permohonan ampun, minta maaf kepada mama saya. Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin gitu kan. Nah, saya mungkin ini kayaknya pernah saya ceritain gitu, tapi saya pengen ceritain kembali. Saya punya pengalaman ketika saya masih kecil tuh, ini nggak patut dibanggain ya saudara-saudara. Nggak tahu sih kalau saya pernah kayak gini nggak. Saya tuh paling jago ngambil duit di lemari mama saya. Itu jago gitu kan, mama saya udah sering ganti kunci apapun itu saya bisa buka. Tapi pada satu hari itu ketahuan. Apa hasilnya? Diomelin sama papa saya gitu kan. Tapi yang menarik pada waktu itu bukan masa diomelinnya, papa saya langsung ngasih tahu gitu kan, cepat kamu berdoa, minta ampun sama Tuhan, baru minta maaf sama papa mama. Minta ampun dulu sama Tuhan Yesus, berdoa dulu. Itu ketika saya ingat, oh iya, saya harus datang dulu kepada Tuhan gitu kan. Waktu itu saya masih kecil gitu kan, lupa kelas berapa, masih SD kayaknya sih. Nah, pada pagi hari ini ada satu tokoh, ini sangat terkenal, yaitu Daud.
Mungkin kalau saudara-saudara yang bawa Alkitab atau di HP bisa dibuka dulu di Mazmur 51. Mazmur 51 ini menggambarkan, Mazmur pasal 51 ini menggambarkan pengalaman Daud yang tidak mengenakan, yang menyakitkan. Dia harus, kalau dari judul perikopnya aja, pengakuan dosa. Dia harus mengaku dosa pada satu titik ini. Dia menulis dalam Pemazmur 51 ini ketika dia sudah sadar akan dosanya. Tapi seperti yang tadi di awal saya bilang, mungkin kita pernah ngeliat orang, nih orang kok ngelakuin kesalahan tapi nggak merasa gitu kan, nggak minta maaf kayak, nggak minta apa gitu kan, ngomong apa, bodoh amat gitu kan. Ternyata Daud pun pernah merasa tidak bersalah. Kalau kita buka dalam 2 Samuel 12 ayat yang 2 Samuel 12 bisa ditampilkan 2 Samuel 12 ayat pertama. Kalau mungkin saudara-saudara lihat juga di Alkitab, dalam 2 Samuel 12 pasal 12 ini Tuhan Yesus memberikan utusan kepada Nabi Nathan buat datang kepada Daud. Nih, kasih tahu dong Daud gitu kan. Dia melakukan kesalahan loh. Nah, kasih tahu biar dia sadar. Nah, kan seringkali kita nggak sadar kita udah melakukan kesalahan. Perlu diingatkan dulu, perlu ditegur. Nah, pada satu titik ini Daud belum menyadari, belum seperti di Mazmur tadi 51, dia belum menyadari di dalam 2 Samuel 12 pasal 12 ini, dia belum menyadari dia melakukan kesalahan, saudara-saudara. Nah, dalam 2 Samuel 12 ini dia belum sadar. Nah, makanya Tuhan Yesus mengutus Nabi Nathan buat datang pada Daud. Tolong dong ingetin Daud, dia melakukan kesalahan. Makanya dalam judul perikopnya Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Karena kenapa? Awalnya Daud nggak menyadari dia bersalah. Dia mengambil istri orang, dia suaminya istrinya yang diambil ini ditempatkan di dalam peperangan di paling depan, sengaja tuh biar paling cepat dibunuh gitu kan. Tapi Daud awalnya nggak menyadari ini suatu kesalahan. Nah, makanya Tuhan Yesus mengutus Nabi Nathan untuk datang. Tolong dong ingetin Daud, dia berbuat salah. Nah, kita buka lagi kembali dalam Mazmur 51. Dalam Mazmur 51 kita kembali. Saya nggak akan cuman dari Mazmur 51 ini saudara-saudara pada pagi hari ini. Nah, baru dalam Mazmur Daud mencurahkan dirinya. Dia mengakui bahwa dia salah. Nah, seperti yang tadi saya bilang, Mazmur 51 ini menggambarkan pengalaman Daud yang gak mengenakan, menyakitkan. Itu kan. Bagaimana setelah Daud melakukan perbuatan tidak baik dengan Batsyeba dan mengatur kematian suaminya, itu kan. Lalu Nabi Nathan datang gitu kan untuk menegur. Awalnya Daud gak terima gitu kan, tapi pada akhirnya dia sadar karena dia belum menerima dan mengakui. Nah, seringkali dalam kehidupan kita belum menerima dan kita belum mau mengakui bahwa kita berbuat salah gitu kan. Gengsi lah si Adi gitu kan, salah dia gitu kan. Gengsi, seringkali kita nggak mau mengakui gitu kan. Kalau Pina gimana Pin? Kalau misalkan salah sama papa mama, minta maaf nggak? Enggak kok, gengsi kok. Nah, awalnya Daud gak mau mengakui. Karena kenapa? Dia belum menerima dan mau mengakui dia telah bersalah, dia telah jatuh. Tapi Daud menulis Mazmur 51 ini ketika dia sadar sepenuhnya akan dosanya. Makanya dibilang pengakuan dosa. Kita akan mengaku dosa kita ketika kita sadar akan kesalahan kita. Kalau belum sadar mana bisa buat ngaku gitu kan, mana bisa kita buat berdoa sama Tuhan, kita buat minta ampun, minta maaf. Yang kan sama Tuhan sama
orang yang ada pun yang kita lihat, kita misalkan tadi sama orang tua, gengsi gitu kan, nanti aja lah, nggak mau gitu kan. Nah, Daud menulis Mazmur 51 ini ketika dia sadar sepenuhnya akan dosanya. Ia menaruh dirinya dalam belas kasihannya Tuhan. Dia pengen diampuni, Tuhan ampuni dong saya. Nah, Mazmur ini menyingkapkan kita kemungkinan adanya kesadaran akan dosa. Kenapa kemungkinan? Karena tadi seperti yang tadi saya bilang, seringkali mungkin kita nggak sadar kita berdosa. Nah, ada beberapa hal yang sama-sama kita akan belajar mengenai permohonan ampun. Apa sih yang perlu kita pelajari dalam Mazmur 51 ini, dalam Daud ini, dalam kisah Daud. Yang pertama saudara-saudara yang perlu kita belajar yaitu ketika kita ingin mengaku pengakuan, kita ingin minta ampun, minta maaf, permohonan ampun, kita harus berseru. Nah, berseru. Yang pertama itu berseru. Berseru dengan kata lain kita berdoa, kita berbicara. Nah, apa yang disampaikan dalam doanya? Kalau kita baca dalam, kita bersama-sama kita akan baca dalam ayat 3 dan ayat yang keempat, saudara-saudara. Mazmur 51 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang ketiga, nanti saudara-saudara akan bacakan ayat yang keempat ya. Ayat yang ketiga saya akan bacakan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat 4 saudara-saudara, 2, 3. Amin. Nah, yang pertama sekali lagi tentang seruan. Daud berseru, Daud berdoa, Daud berbicara kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini Daud berbicara mengenai pengakuan dosa. Dia ngaku dosa atau kesalahan yang dia perbuat. Kesalahan apa? Seperti yang tadi kita sama-sama udah tahu. Dia berzina dengan Betsheba gitu kan. Dia sengaja menempatkan suaminya di paling depan dalam peperangan untuk paling lalu dibunuh. Dalam hal ini Daud berbicara mengenai pengakuan dosa dia. Nah, adakah setiap kita mau datang ke hadapan Tuhan dan kita mengaku, ya Tuhan, saya bersalah, saya mengaku dosa saya. Enggak enak saudara-saudara, teman-teman lagi, saudara-saudara, enggak enak. Tapi itu yang Tuhan inginkan, ngaku, pengakuan dosa yang dia perbuat. Sekali lagi, siapa di sini tempat ini yang nggak pernah berbuat salah gitu kan? Dari mata kita bisa berbuat salah, dari hati kita bisa berbuat salah gitu kan? Nah, dosa yang dia perbuat. Nah, Daud menggambarkan dosanya dengan 3 hal, saudara-saudara, 3 istilah. Coba kalau saudara-saudara lihat di HP atau di Alkitabnya, di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dosa yang Daud menggambarkan dosanya dengan 3 istilah berbeda. Yang pertama yaitu pelanggaranku. Di situ ada kata-kata pelanggaranku di ayat yang keempat. Lalu di ayat yang tadi ayat yang ketiga, ayat yang keempat ada kata-kata kesalahanku. Lalu yang terakhir ada kata-kata dosaku. Daud menggunakan 3 istilah yang berbeda. Pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Nah, pelanggaran berarti pemberontakan yang disengaja. Nah, pelanggaran sesuatu hal pemberontakan yang disengaja. Misalkan saya kasih contoh seperti ini mungkin ya, sederhananya. Ketika kita di jalan udah tahu ada lampu merah. Lampu merah tuh buat apa? Kita berhenti. Nah, tapi seringkali kalau saya lihat orang-orang, kalau saya ke Kerawang gitu kan, seringkali orang-orang tuh udah lampu merah tetap aja gitu kan. Padahal peraturannya berhenti gitu kan. Dia dengan sengaja ya udah melanggar, udah nggak apa-apa lah, nggak ada polisi gitu kan. Pelanggaran berarti pemberontakan yang disengaja. Lalu yang kedua, kesalahan. Kesalahan itu menggambarkan pemutar balikan terhadap teladan Allah, teladan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus telah memberikan teladan, kita memutar balikannya. Nah,
Lalu yang ketiga, dosa. Dosa bermakna gagal mengikuti teladan Allah. Nah, inilah posisi Daud ketika dia berbuat dosa dan dia mengakui. Dan begitupun setiap kita mungkin. Kita menghadapi ketiga hal ini gitu kan. Udah tahu, kita sering dengerin mungkin firman Tuhan, udah tahu nggak boleh gini. Di firman Tuhan dikasih tahu, tapi kita dengan sengaja atau pura-pura lupa gitu kan. Nggak apa-apa lah gitu kan. Bisa nanti lagi diperbaiki. Nah, jangan saudara-saudara, kita belajar sama-sama. Ketika kita berbuat satu kesalahan, kita datang dan berseru kepada Tuhan. Dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-11 ini, kalau kita bisa perhatikan, itu menggambarkan kesadaran yang memuncak akan dosa. Daud udah benar-benar sadar sesadar-sadarnya. Kalau tadi kita baca dalam 2 Samuel, dia belum sadar gitu kan. Siapa di sini yang belum sadar akan kesalahannya? Kita belajar sama-sama sadar dan mengakui. Firman Tuhan ini buat saya sendiri gitu kan, bukan hanya sekedar saya membagikan, tapi saya belajar buat saya pribadi. Gak mudah saudara-saudara untuk kita mengakui kesalahan, mengakui dosa. Malu gitu kan, malu sendiri gitu kan, aduh iya Tuhan. Kecewa gitu kan, aduh ntar gimana ya, Tuhan gak menerima saya dan lain sebagainya, malu. Tapi disinilah Daud datang ke hadapan Tuhan dan dia mengakui, memohon ampun. Gak ada kata terlambat ketika kita mau datang dan kita mau berseru kepada Tuhan. Nah, ketika Daud sadar, ia memohon pengampunan yang ia inginkan, yang ia benar-benar rindukan gitu kan, yang dia kepengen banget. Nah, kenapa bisa saya berbicara seperti itu? Karena ada 3 hal, ada 3 ungkapan yang menggambarkan kerinduan Daud yang dalam terhadap pengampunan. Yang pertama, itu ada kata-kata hapuskan. Nah, di ayat yang ketiga, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku. Itu yang pertama, hapuskan. Nah, lalu yang kedua, tahirkanku. Nah, hapuskan, tahirkan, dan bersihkanku. Ada 3 makna bagaimana Daud ingin diperbarui, diperbaiki. Adakah setiap kita pada pagi hari sama-sama merindukan, Tuhan perbaiki hidup saya Tuhan, bentuk hidup saya. Entah, saya gak tahu gitu kan, kesalahan setiap kita apapun itu pasti berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang saya percaya, ketika kita datang dan mau berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menunggu dan Tuhan akan mengampuni. Nah, kita bisa cerita saudara-saudara, kita bisa cerita ke siapapun mengenai kesalahan kita gitu kan. Tetapi pengampunan sejati hanya ketika kita datang ke hadapan Tuhan. Kita bisa cerita ke Bapak Gembala, ke Ibu Gembala, kita bisa cerita ke mungkin yang rohani, maksudnya yang lebih rohani, yang bisa menguatkan kita. Tapi pengampunan yang sejati ketika kita datang ke hadapan Tuhan dan kita mau berseru. Nah, di sini yang menarik, dalam judul perikopnya pengakuan dosa. Nah, mendoa di sini bagaimana Daud berseru mengenai dosanya gitu kan. Dia mengaku dosa, pengakuan dosa, mendoakan dosanya atau kesalahannya. Nah, di sini ada kata-kata mereka, mendoakan dosa atau kesalahan kita tidaklah menjadikan kita tidak melakukan dosa lagi. Benar nggak saudara-saudara? Ada nggak di sini ketika kita minta ampun, besoknya kita nggak pernah melakukan kesalahan lagi? Namanya manusia, pasti pernah dan pasti terjatuh gitu kan. Mendoakan dosa atau kesalahan kita tidaklah menjadikan kita tidak melakukan dosa lagi, tetapi menyadari apa yang Allah telah lakukan bagi kita
sebagai orang berdosa. Ketika kita berdoa, kita mau berseru, itu menyadari Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita kalau udah berdoa minta ampun, besok nggak pernah melakukan dosa lagi. Enggak, pasti pernah, namanya manusia gitu kan. Tapi ketika kita berdoa dan berseru, kita mengaku, kita mengingat kasih setianya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang kedua, setelah kita mau berseru, seruan apa sih? Doa apa sih? Sebenarnya tadi saya udah singgung. Nggak mungkin kita datang ngomong hanya sekedar berdoa. Harus ada isinya gitu kan. Apa seruannya? Seruan yang kita sampaikan apa? Isinya. Kalau kita belajar dari Daud dalam Mazmur 51 ini, itu tentang pengakuan. Pengakuan apa? Seperti yang tadi saya udah bilang, pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Kalau kita baca di ayat yang kelima, saudara-saudara, ayat 5 kita akan baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nah, ayat yang kelima, pengakuan. Pada poin yang kedua ini saya akan bahas tentang pengakuan. Ketika kita udah berseru, apa nih yang kita serukan gitu kan? Itu tentang pengakuan kita, pengakuan dosa. Ketika kita tahu kita berbuat salah, itu menyakitkan gitu kan, nggak enak. Ketika Daud ditegur sama Nabi Nathan, dia nggak terima gitu kan. Ketika Nathan ngasih perumpamaan, si Daud ini dia juga nggak terima gitu. Nah, pengetahuan akan dosa itu menyakitkan. Ketika kita sadar akan dosa, itu menyakitkan, gak mengenakan. Nah, Daud menyadari dosanya dan dia merasa kecewa. Daud bergumul dalam kehidupannya. Nah, apa yang sedang pergumulkan kita akhir-akhir ini, saudara-saudara? Kesalahan kita. Tapi di ayat yang kelima, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ada satu hal yang penting, ketika kita sadar, kita pasti mau datang pada Tuhan. Tapi kalau kita belum sadar, kita gak akan pernah datang, saudara-saudara, ke hadapan Tuhan. Nah, jadi sama-sama kita belajar, kita mau menyadari, apa sih Tuhan, kesalahan apa yang sudah saya perbuat? Saya minta ampun Tuhan, tegur saya. Nah, lalu yang kedua, ketika kita berbicara pengakuan, nah dosa ini tuh dosa. Nah, seringkali kita kalau kita berbuat salah, saya nggak tahu saudara-saudara seperti apa, tapi seringkali kita suka nyalain orang, bener nggak? Iya nih Syadi, saya kayak gini karena itu tuh, karena pengaruh itu, karena si itu, kalau nggak karena ini nih. Nah, tapi kita belajar dari Daud di ayat yang ke-6, saudara-saudara, ayat ke-5 dan ke-6 saya akan bacakan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat yang ke-6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam pergumulanmu. Yang kedua, ketika kita berbicara pengakuan dosa itu tanggung jawab pribadi kita. Tanggung jawab pribadi terhadap diri kita. Ketika kita melakukan satu kesalahan, itu tanggung jawab kita. Dan Daud ngomong seperti itu di ayat yang ke-5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dia sadar akan pelanggaran dia. Ketika dia jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, dia gak nyalahin pada waktu itu mungkin adatnya seperti itu. Dia gak nyalahin Batsyeba. Kalau saudara-saudara baca di ayat di dalam Mazmur 51 ini, gak ada Daud nyalahin Batsyeba. Karena Batsyeba gitu kan memamerkan tubuhnya misalkan, jadinya saya jatuh dalam dosa. Enggak.
Tetapi Daud mengakui dia bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Dia gak nyalain orang lain, tapi dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Adakah setiap kita ketika kita melakukan satu kesalahan, kita sadar kita bertanggung jawab atas diri kita. Kita gak perlu nyalain orang lain, oh karena itu tuh saya jadi seperti ini, karena itu tuh saya jadi seperti ini, jadi begini. Enggak, saudara-saudara, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, atas dosa kita. Gak perlu kita menyalahkan orang lain. Dan Daud melakukan itu. Dia gak nyalain Batsheba, bahkan dia gak menyalahkan Tuhan. Bisa aja dia nyalain Tuhan, Tuhan mana? Katanya engkau maha. Bisa aja kan kau berbuat sesuatu hal sehingga tidak terjadi. Bisa aja Daud seperti itu. Tapi dia gak melakukan, saudara-saudara, seperti itu. Sekali lagi, karena kenapa? Karena dia tanggung jawab pribadi terhadap dosanya sendiri. Daud berulang kali menyatakan bahwa dosa itu adalah dosa yang dia perbuat. Ia tidak menyalahkan budaya pada waktu itu. Dia gak nyalahkan Batsheba, dia gak nyalahkan Tuhan. Daud sendiri yang memikul tanggung jawab dosanya. Nah, ketika kita mengaku, akuinlah benar-benar dengan kerendahan hati kita bahwa kita, ya Tuhan, ini perbuatan saya, ini kesalahan saya. Nah, ketika kita mengaku, akan ada pemulihan, saudara-saudara. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita. Lalu ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dosa menghasilkan dosa. Dosa akan berkesinambungan. Nah, dosa akan memperanakan dosa. Dalam pengalaman Daud sendiri pada ayat yang ke-7 ini, ia mengaku bahwa satu dosa akan membawa dosa yang lain. Makanya daripada itu, saudara-saudara, dia mengaku dia ingin dipulihkan sama Tuhan. Dia gak mau tenggelam terus dalam dosa. Dia gak mau terus dia bergumul dalam kesalahan dia. Dia mengaku. Nah, pengakuan penting. Bukan hanya sekedar kita berseru. Apa sih seruan yang kita naikkan ke hadapan Tuhan? Apa? Seruan pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan dosa kesalahan kita. Ketika kita berbuat salah, ya Tuhan, saya bertanggung jawab atas kesalahan saya. Nah, setelah pengakuan, pasti setiap kita kalau misalkan kalau di polisi gitu kan, misalkan ketangkep, atau saya pernah gitu sama itu waktu itu sama siapa gitu, ditilang lah gitu kan, ditilang. Kalau ditilang biasa kan udahlah Pak, saya bayar aja gitu kan, supaya nggak panjang gitu kan. Pengen dihilangin lah, nggak perlu direpot-repot gitu kan. Terus supaya nggak panjang gitu kan. Nah, dan dalam hal ini Daud ketika dia udah berseru, dia sudah mengaku, dia ingin disucikan, dipulihkan, dibersihkan, gak mau lagi ada kesalahan. Nah, kalau kita baca dalam pasal ayat 8 sampai ayat yang ke-13, saya akan pertama, penyucian melibatkan pelepasan dari dosa. Ayat yang ke-9 saya akan bacakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, saudara-saudara. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ayat 10, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Penyucian. Setiap kita pasti ingin dipulihkan. Ketika kita udah berseru, ketika kita sudah tadi mengaku. Contohnya seperti kayak misalkan saya punya salah sama orang tua saya minta maaf, pasti pengennya dimaafkan gitu kan. Begitupun kita sama Tuhan Yesus, kita pengen dipulihkan, disucikan. Nah, penyucian melibatkan pelepasan dari dosa. Nah, Daud memperoleh kelepasan dari masalah dosanya. Ia dibersihkan, dia ingin dihapuskan. Begitupun setiap kita, saudara-saudara, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita pasti pengen dipulihkan, disucikan,
Gak mau yang lama tuh datang kembali. Kita pengen dipulihkan. Nah, ayat yang ke-12, jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan. Bukannya dirinya tapi hatinya seluruhnya. Hati yang baru. Nah, kalau kita baca ada dalam ayat yang ke-12 ini ada kata-kata perbaharuilah. Nah, kata-kata perbaharuilah dalam Alkitab dalam ayat 12 hanya untuk menggambarkan pekerjaan Allah. Hanya Allah yang sanggup memberikan penyucian dosa yang sejati, pengampunan yang sejati. Makanya daripada itu di awal tadi saya bilang, kita bisa cerita ke siapapun, ke Bapak Gembala dan Ibu Gembala, kepada siapapun. Tapi pengampunan yang sejati ketika kita datang ke hadapan Tuhan. Ketika kita sudah dipulihkan, ada satu hal yang akan dihasilkan, yaitu sukacita. Oh, kita udah misalkan minta maaf gitu kan, dan kita dimaafkan, senang gitu kan rasanya, sukacita. Nah, inilah yang Daud ingin rasakan, sukacita. Pemulihan itu akan menghasilkan sukacita. Ketika kita disucikan, dia ingin bersukacita. Nah, jadi saudara-saudara, kalau ada hal-hal yang masih tersimpan dalam diri kita, yang belum kita akuin, yang belum kita minta ampun, kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, kita minta ampun. Untuk apa? Sukacita ada dalam diri kita, ada dalam keluarga kita, ada dalam lingkungan kita. Sukacita yang begitu indah. Dan yang terakhir tadi kita sudah berbicara, kita berseru, kita mengaku, dan kita disucikan penyucian. Yang terakhir butuh komitmen. Nah, yang terakhir butuh komitmen. Nggak gampang, tapi kita mau belajar, saudara-saudara. Ketika kita mohon ampun, kita mau berkomitmen. Apa sih yang kita mau komitmenkan? Nah, kita belajar dari Daud. Dari Daud dalam Mazmur 51 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan ayat yang ke-15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sampai di situ dulu. Nah, dengan kata lain, ketika kita sudah datang ke hadapan Tuhan, kita mengaku kesalahan kita, pengakuan dosa kita, kita berseru, kita mengakui, dan kita dipulihkan. Enggak sampai di situ, saudara-saudara. Ada hal yang perlu kita lakukan. Nah, ayat yang ke-15 seperti yang tadi saya bilang. Lalu ayat yang ke-16, lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Memberitakan. Ayat yang ke-17, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Nah, dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kita dipulihkan, jangan cuma berdiam diri gitu kan. Kita mau bagiin pada orang lain. Tahu nggak? Kalau kamu punya salah, datang pada Tuhan, berseru, jangan cuma diem. Kita bisa membagikan kabar sukacita. Jangan cuma buat diri kita sendiri. Kita diampuni, udah kita simpen, biarin orang lain mah urusan orang lain. Nggak apa-apa, dia mah jatuh aja sendiri, udah nggak apa-apa, itu bukan urusan saya, bukan keluarga saya. Enggak, saudara-saudara. Ketika kita dipulihkan, itu menjadi tugas bersama kita untuk menjangkau orang lain yang butuh dipulihkan kembali, membagikan kabar sukacita. Pengampunan adalah tindakan dari dalam diri yang berdampak keluar. Ketika kita mendapat pengampunan, itu akan ada dampak keluar, bukan hanya buat di dalam diri kita. Sama-sama yuk belajar pada pagi hari ini. Setiap kita pasti punya kesalahan, tapi bukan berarti kita hanya berdiam diri. Kita bisa datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Kita bisa berseru, saudara-saudara. Kita bisa berseru. Kita bisa mengaku.
dan kita bisa melakukan apa yang menjadi tugas kita buat setiap kehidupan kita. Persembahan tidak hanya cukup untuk mengungkapkan perasaan syukur dan pujiannya. Satu-satunya persembahan yang diterima oleh Allah adalah hati yang hancur dan menyesal. Kita baca dalam ayat yang ke-18, ayat yang ke-19, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak kau pandang hina, ya Allah. Datang pada Tuhan, saudara-saudara, dengan hati kita yang hancur, untuk kita dipulihkan kembali. Daud memohon pengampunan dari Allah yang sangat baik, yang murah hati, untuk dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Adakah setiap kita pada pagi hari ini? Saya nggak tahu saudara-saudara mempunyai permasalahan apa. Saya nggak tahu saudara-saudara lagi mengalami pergumulan apa dalam kehidupan saudara-saudara. Tapi ada satu hal yang pasti, kita bisa datang pada Tuhan dan kita bisa berseru untuk kita mohon ampun ke hadapan Tuhan dan kita dipulihkan. Sekian pada pagi hari ini firman Tuhan saya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, kalau kami masih diizinkan Tuhan untuk kami mengalami kehidupan ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau ingin kami berbuat sesuatu hal dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kehidupan ini Tuhan. Engkau pasti ingin kami menjadi berkat Tuhan buat banyak orang Tuhan. Bukan hanya sekedar kami berdiam diri Tuhan, bukan hanya sekedar kami meratapi kesalahan kami Tuhan, bukan hanya sekedar kami tunduk terus Tuhan dalam dosa kami Tuhan, tapi Engkau ingin kami bangkit, tapi Engkau ingin kami maju, tapi Engkau ingin kami terus melangkah ke depan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari setiap kesalahan kami Tuhan. Sucikan hati kami Tuhan, sucikan hidup kami Tuhan. Kami tahu bukan manusia yang baik, bukan manusia yang sempurna, tapi ketika kami berjalan bersama Engkau ada di hati kami Tuhan, di hidup kami. Pengampunan Kau selalu menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Izinkan kami untuk menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami ucap syukur. Kami taruh segala doa kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya atas nama sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Saudara Syadi sudah menyampaikan firman Tuhan, juga setiap para petugas, baik pemain musik, WL semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pengumuman, saya harap saudara hadir itu 10 menit sebelum ibadah gitu. Jadi jangan setengah jam sebelum ibadah, kelamaan nungguinnya gitu ya saudara ya. Itu terus tetap jaga jarak, pakai masker ya juga, cuci tangan ya. Terima kasih buat sumbangan saudara, baik pemberian saudara, baik perpuluhan, dana sosial maupun dana misi. Salah satu dana misi yang kita kirim itu ke Semarang. Kenapa saudara? Udah 5 tahun saya perhatikan sebenarnya hamba Tuhan itu tidak berkekurangan, tetapi saya terharu. Dia punya 3 anak, jemaatnya belum terlalu banyak. Untuk suami istri ini, istrinya sering diundang khotbah di gereja lain. Dia nampung anak saudara ya. Anaknya, Bu kalau begitu aduh repot ya. Maksudnya kita jemaat belum besar ngebiayain. Jadi anak ini pinter-pinter saudara, dari masih kecil, dari SD sampai sekarang ada 3 orang dia kasih berita udah kerja. Bayangin saudara, itu ada berapa orang ya, mungkin hampir 10. Tapi saya lihat kalau di statusnya seringkali orang kirim makanan, beras apa gitu saudara ya.
ini mesti buka yayasan, kata saya, kalau enggak begini repot, anaknya sampai mau kuliah juga dia bingung, tuh dia kuliahin saudara ya. Jadi ini terima kasih buat pemberian saudara, itu salah satunya saudara ya. Kita akan menerima doa berkat, nanti Bapak Gembala akan memberikan doa berkat ya. Ada kita berdiri menyanyi terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan Yesus, tadahkanlah tangan imanmu serta terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara. Berkat Allah Tritunggal ini akan saudara terima mulai pagi ini terus sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah raya pertama ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.